Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herni Budiati, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 7 Surakarta sekaligus mentor. Yang menghormati Bapak Ibu Guru, peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersama di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Dwi Tanto selaku moderator pada kegiatan siang hari ini, akan memandu kegiatan seminar. Sebelum kegiatan seminar kami mulai, kami bacakan dulu urut-urutan kegiatan yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa, yang kedua pemaparan, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, membuka kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan seminar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kami bersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, kegiatan pemaparan seminar yang akan dilakukan oleh Bapak Yulianto Dwi Cahyonugroho SPD yang mengambil judul penerapan metode pembelajaran realistik mathematics education sebagai pembiasaan untuk mengasah kemampuan numerasi peserta didik SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Untuk itu kepada Bapak Yulianto Dwi Cahyonugroho SPD dipersilakan. Terima kasih Bapak Dwi Tanto atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herni Budiati SPD MPD selaku mentor dan Kepala SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di ruangan ini untuk melaksanakan seminar hasil laporan yang telah saya laksanakan dengan judul penerapan metode pembelajaran realistik mathematics education sebagai pembiasaan untuk mengasah kemampuan numerasi peserta didik SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin untuk memperkenalkan, nama saya Yulianto Dwi Cahyonugroho, nomor induk pegawai 1993 0714 2022 21 1003 dengan jabatan ahli pertama guru matematika unit kerja di SMP Negeri 7 Kota Surakarta angkatan 3 untuk angkatan orientasi tahun 2024. Untuk selanjutnya, berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, berdasarkan Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misi Kota Surakarta terdapat 7 misi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima,
mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang nomor 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, khusus untuk di bidang pendidikan, misi Kota Surakarta terfokus pada misi nomor 4, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Tujuan kegiatan orientasi ini antara lain yaitu membekali peserta orientasi dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Untuk waktu dan tempat berdasarkan timeline yang sudah disampaikan oleh BKPSDM, untuk angkatan 3 dimulai pada tanggal 3 Oktober, yaitu melalui LMS Solowasis sampai tanggal 9 Oktober. Setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi akademik, masih sama melalui LMS Solowasis. Kemudian apabila pada kegiatan evaluasi akademik terdapat nilai yang belum mencapai kriteria minimum, maka diadakan remedial pada tanggal 10 sampai 11 Oktober. Kemudian setelah itu yaitu orientasi tempat kerja pada tanggal 15 sampai 18, kemudian dilanjutkan tanggal 21 Oktober. Kemudian setelah orientasi selesai, maka dilanjutkan seminar hasil laporan, seperti pada saat ini dijadwalkan tanggal 22 dan 23, jadi bisa dipilih salah satu di antara dua tanggal itu. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pelatihan melalui LMS Solowasis yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2024. Untuk tempat orientasi berada pada unit kerja masing-masing, yaitu di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Kemudian yang pertama, identifikasi isu. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024, kemampuan numerasi peserta didik SMP Negeri 7 Kota Surakarta mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Akan tetapi, SMP Negeri 7 Kota Surakarta termasuk peringkat menengah bawah di Kota Surakarta dalam kemampuan numerasi. Nah, berikut ini adalah dari rapor pendidikan. Kemampuan numerasinya baik, yaitu 77,78%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, akan tetapi di beberapa subindikator masih perlu ditingkatkan. Jadi di situ kompetensi pada domain data dan ketidakpastian, kompetensi pada domain bilangan, kompetensi pada domain aljabar, kompetensi pada domain geometri. Ini perlu ditingkatkan pada subindikator tersebut. Maka berdasarkan data dari rapor pendidikan tadi, isu yang kami angkat yaitu perlu ditingkatkannya kemampuan numerasi di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Nah, kemudian gagasan yang diangkat, jadi untuk mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan numerasi, salah satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran realistic mathematics education sebagai pembiasaan untuk mengasah kemampuan numerasi peserta didik di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Jadi tujuannya kenapa menggunakan realistic mathematics education? Nah, karena di sini untuk membiasakan siswa dengan
model pembelajaran yang realistik. Rencana dan hasil kerja. Yang pertama, identifikasi isu, seperti yang sudah kami sampaikan di depan tadi. Isunya yang diangkat yaitu terkait dengan kemampuan numerasi peserta didik. Nah, tahapan kegiatannya yaitu menelusuri penyebab rendahnya numerasi melalui rapor pendidikan. Kemudian outputnya apa? Outputnya yaitu catatan atau data dari rapor pendidikan tersebut. Kemudian penerapan nilai berakhlak. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik merupakan aplikasi dari berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, rencana aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menentukan rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan. Output atau hasilnya yaitu berupa catatan atau notulen hasil diskusi. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu menjalin kerjasama dengan rekan sejawat merupakan aplikasi dari kolaboratif dan harmonis. Jadi saling berkolaborasi antara rekan sejawat untuk mencari solusi dari isu atau permasalahan yang diangkat. Kemudian yang ketiga tahapannya yaitu membuat aktualisasi. Nah, pada tahapan ini ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu pembiasaan kegiatan numerasi di setiap pekan dan pada 10 menit awal pembelajaran matematika. Jadi di SMP Negeri 7 Kota Surakarta setiap hari Kamis itu sudah dilaksanakan 1 jam pembelajaran untuk literasi atau numerasi. Outputnya berupa jadwal kegiatan numerasi dan literasi. Kemudian yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang dapat melatih kemampuan numerasi. Jadi banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan numerasi siswa. Dan tentunya kita harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan tujuan agar peserta didik itu tidak merasa bosan. Untuk output atau hasilnya yaitu berupa modul ajar. Penerapan nilai berakhlak yaitu melaksanakan rencana kerja dengan tepat waktu merupakan perwujudan perilaku akuntabel. Kemudian yang nomor 4 yaitu melaksanakan aktualisasi. Pembiasaan kegiatan numerasi di setiap pekan dan 10 menit awal pembelajaran matematika. Jadi di kelas yang saya ampu 10 menit awal saya gunakan untuk soal numerasi. Jadi siswa diminta untuk menyelesaikan soal numerasi dengan tahapan-tahapan sehingga nanti tujuannya agar peserta didik itu terbiasa dengan soal numerasi. Ketika nanti sudah terbiasa, siswa nanti akan familiar. Oh, ternyata seperti ini soal numerasi. Kemudian cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka nanti peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan numerasi. Nah, output atau hasilnya yaitu hasil pekerjaan numerasi dari peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran realistik untuk mengenalkan berbagai contoh numerasi di kehidupan sehari-hari. Peserta didik cenderung lebih tertarik dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Maka salah satu metode yang digunakan adalah realistic mathematics education. Jadi dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, peserta didik diminta untuk mencari solusi atau mencari penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Output atau hasilnya yaitu berupa pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Penerapan nilai berakhlak yaitu beradaptasi dengan perkembangan situasi dan berorientasi pada kemajuan untuk menjawab harapan publik merupakan perwujudan perilaku adaptif. Yang kelima yaitu evaluasi aktualisasi dan rencana tindak lanjut. Dari aktualisasi yang telah kita laksanakan tadi, kita lakukan evaluasi.
evaluasi dari hasil belajar peserta didik di akhir semester, dan kemudian merencanakan tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Outputnya berupa catatan evaluasi peserta didik dan rencana tindak lanjut. Penerapan nilai berakhlak yaitu menghasilkan output secara tepat dan tepat saji, tepat manfaat adalah perwujudan perilaku kompeten. Kemudian untuk selanjutnya, rencana kerja menengah untuk tahun 2024 sampai 2029. Yang pertama yaitu membentuk tim literasi dan numerasi di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Dengan outputnya nanti berupa tim literasi dan numerasi untuk peserta didik. Kontribusi terhadap visi sekolah. Dengan membentuk tim literasi numerasi maka terwujud insan berkarakter, terutama pada karakter gotong royong. Kemudian yang nomor 2, membiasakan peserta didik untuk bernumerasi di setiap kegiatan pembelajaran dan di lingkungan sekitar. Jadi bernumerasi tidak hanya di pembelajaran matematika saja. Jadi nanti bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Misalkan di setiap awal pembelajaran seperti yang sudah kami laksanakan 10 menit atau 15 menit, misalkan satu pekan satu kali, itu anak-anak dibiasakan untuk bernumerasi. Kemudian output atau hasilnya yaitu berupa hasil karya peserta didik, bisa berupa poster, mading, atau grafik, serta hasil pekerjaan soal numerasi yang disediakan oleh Bapak Ibu Guru tadi. Kemudian kontribusi terhadap visi sekolah yaitu hasil kerja yang mengangkat kasus kontekstual yang ada di sekitar peserta didik akan mewujudkan peserta didik yang berwawasan lingkungan dan budaya serta peserta didik yang berkompeten. Kemudian yang ketiga yaitu membuat laporan capaian pembelajaran terkait dengan numerasi. Jadi setelah kegiatan dilaksanakan, dibuat laporan bagaimana pencapaian peserta didik terkait dengan kemampuan numerasi. Output hasilnya yaitu laporan capaian pembelajaran terkait numerasi. Kontribusi terhadap visi sekolah yaitu dengan pembuatan laporan hasil numerasi dengan capaian yang memenuhi syarat akan mewujudkan peserta didik yang kompeten. Untuk selanjutnya yaitu mengevaluasi kegiatan literasi dan numerasi di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Outputnya berupa notulen evaluasi. Kontribusi terhadap visi sekolah yaitu dengan kegiatan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak maka akan terwujud insan berkarakter, terutama pada karakter gotong royong. Nah, berikut ini adalah tahapan metode pembelajaran realistik ya, realistic mathematics education. Yang pertama yaitu siswa diminta untuk memahami permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, siswa diminta menyelesaikan permasalahan. Jadi masing-masing siswa atau secara berkelompok menyelesaikan permasalahan yang disediakan tadi. Kemudian yang ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Jadi ini bisa dilaksanakan membandingkan atau mendiskusikan dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu siswa mempresentasikan, kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Tahyo. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan hasil laporan orientasi yang dilakukan oleh Bapak Yulianto Dwi Cahyo Nugroho SPD. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, dan pada sesi yang pertama ini kami buka untuk satu penanya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo Pak Penu. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya, mengapa Pak Dwi Cahyo dalam pemilihan metode pembelajaran ini menggunakan Realistic Mathematics Education (RME) dalam mengasah kemampuan numerasi? Terima kasih. Ya,
Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi satu pertanyaan untuk Pak Cahyo, kenapa Pak Cahyo di dalam kegiatan ini memilih RME dan tidak memilih yang lain? Monggo dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Venu Anwar. Kenapa memilih RME? Jadi di RME itu terdapat langkah-langkah. Yang tadi ada 4 langkah. Yang pertama itu memahami masalah. Yang kedua menyelesaikan masalah, kemudian membandingkan dan mendiskusikan. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, di RME ini siswa dibiasakan. Jadi yang pertama ketika ada suatu permasalahan, siswa diminta untuk memahami dulu ini masalahnya apa. Setelah tahu masalahnya apa, kemudian diminta untuk menyelesaikan. Menyelesaikannya bisa melalui diskusi, bisa melalui kelompok untuk mencari solusi yang tepat. Jadi tidak langsung menyimpulkan secara umum. Jadi dicari dulu karena setiap permasalahan itu memiliki solusi yang berbeda-beda. Kemudian membandingkan dan mendiskusikan. Jadi antara individu atau peserta didik satu dengan peserta didik lain mungkin memiliki langkah penyelesaian yang berbeda. Nah, kemudian didiskusikan penyelesaian atau solusi mana yang lebih efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Jadi melalui tahapan-tahapan ini siswa agar terbiasa. Jadi ketika ada suatu permasalahan, siswa atau peserta didik terbiasa untuk melakukan penelusuran terkait masalah, kemudian mencari solusi yang tepat. Meskipun metode yang lain pun banyak, jadi tidak hanya RME saja, tapi bisa juga metode pembelajaran yang lain. Bisa PBL, PJBL, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok memilih RME? Karena langkah-langkah dari RME menurut saya dapat meningkatkan kemampuan atau dapat mengasah kemampuan numerasi peserta didik. Begitu Pak Venu. Ya, demikian tadi jawaban dari Pak Yulianto Dwi Cahyo. Mungkin ada feedback dari Pak Venu Anwar? Cukup. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kedua ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan berarti berakhir sudah kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dari Bapak Yulianto Dwi Cahyo Nugroho SPD dengan judul penerapan metode pembelajaran realistik mathematics education sebagai pembiasaan untuk mengasah kemampuan numerasi peserta didik SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Saya sebagai moderator dalam memimpin dan memandu kegiatan di siang hari ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri kegiatan seminar di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.